Kolor Ijo Perenggut Kesucian. Prolog, Kutukan Wanalaya. Di pedalaman Jawa berdiri sebuah desa tua bernama Wanalaya. Dikelilingi hutan lebat yang usianya lebih tua dari catatan sejarah. Di sana berlaku sebuah pantangan tua yang selalu diwariskan tanpa kompromi. Perempuan yang baru menginjak kedewasaan dilarang keluar setelah senja. Bukan karena takut pada manusia, tetapi pada makhluk yang diyakini menjadi penjaga gelap hutan. Kolor Ijo, entitas kuno yang hidup dari kuan cahaya, kesucian cahaya kehidupan yang hanya dipunyai anak manusia yang baru, masuk masa remaja. Setiap kali makhluk itu muncul, sesuatu akan hilang dari korban. Senyumnya, mimpinya, dan kadang seluruh semangat hidupnya. Babean, anak yang tak percaya, alias 17 tahun, adalah salah satu dari sedikit remaja desa yang tidak betul-betul percaya mitos itu. Ia anak yang cerdas logis, dan sering mengejek kepercayaan lama sebagai dongeng pengantar tidur. Namun pada suatu sore kucing yang sangat ia sayangi, si Bodas menghilang. Warga mengatakan hewan sering gelisah ketika hutan bergerak, tetapi Alia tidak peduli. Senja baru saja jatuh ketika ia bersiap keluar. Ibunya Buratmi menghentikannya. "Nak, malam ini anginnya beda. Jangan keluar," Alia membalas dengan senyum kecil. "Bu, masa kucing diserang hantu hijau segala?" Ibunya tidak tertawa. Kolor Ijo bukan hantu. Ia penyakit dari kegelapan. Sekali melihat cahayamu, dia tak akan berhenti. Alia mengabaikannya dan keluar membawa senter. Babe 2, hutan yang bernapas. Semakin malam udara terasa aneh. Daun-daun bergetar padahal angin tak bergerak. Kabut tipis menyebar di kaki pepohonan. Alia memanggil kucingnya. "Boda, mana kamu?" Jangan bercanda, tiba-tiba kucing itu muncul. Tapi bukan dengan cara biasa. Si Bodas melompat keluar dari semak-semak sambil mendesisa. Bulunya mengembang dan matanya menatap ke belakang Alia, seolah melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar pemangsa. Alia perlahan menoleh, tidak ada siapapun. Namun bau lumut basah mulai memenuhi udara. Aroma seperti batu-batu tua yang baru diangkat dari dasar sungai. Aroma yang membusuk perlahan. Tanah bergetar halus seperti ada langkah berat mendekat. Baby tree, mata kuning dari kabut. Dari balik kabut muncul 2 mata kuning. Bukan kuning cerah, tapi kuning kusam seperti tubuh kunang-kunang mati. Sosok itu menggeser tubuhnya. Keluar perlahan tinggi, bungkuk. Kulitnya hijau lumut, kasar dan berair. Hanya selembar kain hijau lusuh menggantung di pinggangnya, bergoyang seperti rumput rawa. Ia mendekat dengan geraman sera. "Cahaya itu milikku," Alia menggigil. Ia menunduk dan melihat dadanya. Bukan cahaya yang nyata, tapi yang auranya berwarna keemasan yang samar. Cahaya murni remaja yang disukai makhluk itu. Begitu Kolor Ijo mengulur tangannya, udara seperti dihisap keluar dari paru-paru Alia. Kakinya bergetar, si Bodas melompat ke arah makhluk itu sambil mencakar, tetapi Kolor Ijo hanya mendesis, dan kucing itu terlempar tanpa disentuh. Alia menjerit dan berlari. Bab 4. Dikejar langkah yang tak bersumber. Alia berlari ke arah desa, tetapi hutan seperti memanjang tak berujung. Pohon-pohon bergeser, arah berubah. Setiap kali ia mengedip, kabut makin tebal. Di belakangnya terdengar langkah-langkah. Tak, tak, tak. Tetapi langkah itu tidak selalu terdengar dari satu arah. Kadang kanan, kadang kiri, kadang jauh. Lalu tiba-tiba dekat. "Cahaya, jangan kabur." Alia mengusap dadanya. Cahayanya makin terang. Seperti bara yang dipancing keluar paksa. Semakin terang cahayanya, semakin kuat makhluk itu mengejarnya. Alia tersandung akar pohon dan terjatuh keras. Kepala berdenyut. Ia mencoba bangun, namun lututnya goyah. Kolor Ijo muncul beberapa meter di depannya, membungkuk, menatapnya dengan mata kuning yang lapar. Tangan panjangnya meraih udara, menggenggam aura Alia seperti menari asap. "Kesucianmu." Ada makanan terakhir. Sebelum fajar, Babi 5, suara dari desa. Tepat ketika cahaya Alia hampir terlepas, terdengar suara lantang dari kejauhan. "Alia!" Itu suara Buratmi, dan bukan sembarang panggilan. Ia melantunkan buat mantra doa kuno, doa leluhur penolak makhluk gelap yang sudah jarang dihafal orang. Begitu suara itu menyentuh udara, cahaya Alia berubah bentuk, tidak lagi berkedip lemah, melainkan tumbuh seperti lingkaran terang. Kolor Ijo menjerit, suara yang menusuk telinga. Kulit hijau lumutnya berasap, seperti terbakar oleh sinar tak terlihat. Ia mundur, matanya memerah penuh kebencian. Belum selesai. Suara makhluk itu serah dan panjang. "Cahayamu belum padam."
Lalu tubuhnya larut ke dalam kabut, menghilang ke hutan yang lebih dalam. Bab 6. Dampak yang tak terhapus. Alia pingsan dan dibawa pulang. Berhari-hari ia tidak sepenuhnya sadar. Saat bangun, Bu Ratmi memeluknya sambil menangis. Namun wajah Alia tampak kosong. Ia selamat. Tetapi tidak utuh. Ia sering memandangi tangannya sendiri seakan tidak mengenalinya. Senyumnya hilang. Tidurnya selalu gelisah. Di beberapa malam ia terbangun sambil menggenggam dadanya, seolah merasa cahaya itu kembali diseret keluar. Dan setiap malam Jumat Kliwon, bau lumut basah muncul dari jendela. Terkadang ada bayangan tinggi berdiri di kebun belakang. Kadang terdengar suara langkah Mo Pelanmai yang berhenti tepat di depan pintu. Kolor ijo belum menyerah, ia belum mendapatkan cahayanya. Dan bagi makhluk kegelapan itu, yang sudah terlihat ngatiak akan pernah dibiarkan pergi.